Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kali ini kami akan mengutarakan sebuah tema yang sungguh amat sangat menarik dan juga insya Allah sangat bermanfaat, yaitu tentang bagaimana mengubah amarah menjadi hikmah. Buku ini ada di Laksana Komputer Majenang dan bisa Anda dapatkan dengan sangat mudah. Sekarang yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kondisi yang ada sekarang sungguh amat sangat memprihatinkan, di mana kita memiliki planning, kita memiliki acara, kita memiliki program-program, semuanya menjadi berantakan, semuanya tidak seperti yang kita rencanakan, dan itu amat sangat menimbulkan amarah. Amarah yang ada di dalam diri kita apabila kita biarkan amat sangat menghancurkan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari rasa marah, keinginan untuk marah, melampiaskan marah? Pertama, yang terdapat di dalam buku ini adalah mengucapkan yaitu ta'awud. Ta'awud pasti sudah bisa semuanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena arti dari ta'awud adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan cara membaca ta'awud, insya Allah diri kita dilindungi dari godaan-godaan yang ingin marah, godaan ingin menghancurkan, godaan-godaan tidak bersyukur dan lain sebagainya. Insya Allah Allah akan melindungi. Yang kedua adalah mengubah posisi tubuh. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita coba untuk duduk. Ketika kita marah dalam kondisi duduk, maka kita coba untuk berbaring. Ketika kita berbaring marah, bagaimana? Kita coba untuk tidur. Selanjutnya dalam buku ini juga mengatakan bahwa bagaimana cara mengatasi amarah adalah dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita menjadikan penghalang kedekatan kita dengan Allah. Kemudian dosa-dosa kita juga menjadikan hati kita keruh sehingga menginginkan kita untuk selalu marah dan marah. Kemudian disampaikan lagi juga bahwa marah itu bisa terselesaikan atau bisa diatasi dengan cara yaitu wudhu atau mandi. Otak kita mendidih karena kita ingin marah, kita ingin meluapkan emosi kita, maka kita coba untuk berwudhu. Karena marah itu kan panas. Ketika kita mengambil air kemudian kita berwudhu atau mandi, itu akan mendinginkan otak kita, mendinginkan hati kita yang sedang panas. Dengan cara mandi, dengan cara wudhu, insya Allah pikiran kita akan menjadi segar kembali, badan kita akan segar kembali, dan kita insya Allah tidak akan merasa panas dan ingin marah. Kemudian kita mengingat akibat dari marah. Marah mengakibatkan amat sangat banyak sekali kerugian bagi diri kita, kemudian juga bagi orang lain, bagi sekeliling kita. Jadi ketika kita akan marah, apa akibatnya? Oh, nanti malah justru kita akan memiliki musuh, nanti malah justru anak kita terluka, nanti orang lain akan menjadi tidak suka kepada kita, dan lain sebagainya. Dan marah memiliki banyak sekali kerugian. Terus kemudian cara yang terakhir yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang sedang terjadi dengan diri kita, apa yang terjadi dengan keinginan kita adalah merupakan rencana kita, tapi Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik lagi bagi kita. Sehingga dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan senantiasa bersyukur atas ketetapannya Allah. Terus kemudian manfaat yang bisa kita ambil dari menahan amarah. Yang pertama yaitu terhindar dari permusuhan. Apabila kita mudah sekali meluapkan amarah kita kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada kawan kita, kepada teman kita, maka akan terjadi apa? Akan terjadi yaitu permusuhan. Orang yang kita marahin akan benci kepada kita, bisa bahkan mungkin terjadi perkelahian, percekcokan. Kemudian ada orang yang terdolimi. Nah, dengan marah justru akan sangat merugikan, sehingga dengan kita menahan marah kita akan terhindar dari permusuhan.
kemudian di buku ini juga menjelaskan bahwa dengan kita menahan amarah maka kita akan disukai banyak orang. Itu ketika kita terhimpit, ketika kita kemudian memiliki satu keinginan yang tidak terwujud, kemudian kita bisa menahan diri kita, menahan emosi kita, maka kita akan disukai banyak orang. Oh, ibu itu gampang sekali memaafkan orang lain. Ibu itu amat sangat penyayang, pemurah, wajahnya selalu berseri-seri dan tidak pernah marah. Maka dia akan menjadi disukai oleh banyak orang. Kemudian manfaat lainnya yaitu bahwa tubuh menjadi lebih sehat. Kita tahu bahwa marah-marah itu akan mengakibatkan banyak sekali penyakit, baik itu hipertensi, terus kemudian juga stroke dan lain sebagainya. Dengan kita menahan amarah kita, maka tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Kita menjadi orang yang kuat. Karena orang yang kuat bukan orang yang badannya besar, orang menang dalam peperangan, tapi orang yang kuat adalah mereka yang bisa menahan emosinya. Terus kemudian mental lebih matang. Ada orang yang sebentar-sebentar cemberut, ada orang sebentar-sebentar jutek bahasa sekarang. Tapi dengan menahan amarahnya, dengan dia bisa mengendalikan emosinya, memanage emosinya, berarti dia memiliki mental yang baik, mental yang lebih dewasa, mental yang memang dia bisa diacungi jempol, menjadi orang yang kuat dan orang yang hebat. Terus kemudian orang yang marah dan kemudian dia bisa menahannya, dia mendapatkan balasan yang lebih besar. Balasan apa? Yaitu pahala di sisi Allah. Karena Allah mengatakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Perlu Anda ketahui bahwa yang namanya orang memiliki kontrak hidup mungkin 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, itu ada masa-masa diuji, ada masa-masa dicoba. Apabila kita gagal dengan ujian ini, maka kita akan ada ujian susulan. Nah, kita tidak ingin kan ikut ujian susulan, mesti ingin dapat nilainya A, mesti ingin dapat nilainya B, ya kan? Nah, kalau kita sampai tidak lulus, kita diuji marah, maka Allah akan menguji lagi sampai dengan kita lulus. Dan kita pasti ingin mendapatkan ujian dengan hasil yang gemilang. Itu yang bisa kami sampaikan dari buku Mengubah Amarah Menjadi Hikmah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita dan amat sangat gampang didapat, yaitu dilaksana komputer imajiner. Terima kasih, banyak kehilafan, kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.